Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu CPU cooler yang ada di sini sangat besar sekali untuk yang ini serinya. Bisa dibilang paling besar yang pernah saya review untuk yang ini CPU coolernya. Dan di sini saya itu dikirim oleh DTG untuk mereviewnya apakah ini bagus atau tidak sesuai dengan harganya lah. Kalau yang ini adalah mereknya Side Ninja 5 Rev B. Yang dimana untuk perbedaannya yang tanpa Rev B dia itu cuma di bagian ini aja. Kalau yang Rev B, dia itu support Elgato 1700 atau Intel Gen 12 lah. Kalau yang bukan Rev B, dia itu cuma support di Elgato 1200 saja. Tetapi kalau yang di serinya Rev B, tapi untuk batch sekarang ini kebanyakan di Rev B ya. Karena sekarang sudah diperbarui untuk yang ini. Jika lo membeli Ninja 5, dia itu sudah sepaket dengan ini, bracketnya, jadinya aman lah. Kalau menggunakan Intel Gen 12 atau Elgato 1700 untuk yang ini. Dan di sini CPU coolernya sangat besar sekali di sini. Tetapi kalau CPU coolernya ini dia itu ada spesialnya ya, dimana untuk yang serinya ini sebagai CPU cooler tersilent di dunia. Katanya seperti itu dari segi websitenya. Dan juga nanti saya akan tes saja di bagian settingan fan-nya. Saya akan tes di RPM paling tinggi atau maksimal fan RPM-nya lah. Supaya tahu silent atau tidak dari segi CPU coolernya yang ada di sini. Karena dari segi slogannya dia itu emang tersilent sih. Daripada kompetitor yang lainnya, yang brandnya yang berwarna coklat lah. Bisa dibilang ini adalah salah satu saingannya. Salah satu mereknya Set, dia itu memang mengeluarkan CPU cooler yang dimana dia itu air cooler. Seperti contoh yang ada di sini juga, yang pernah saya review di sebelum-sebelumnya, ini juga terbilang silent semua. Dari segi Fuma maupun Mugen. Tetapi kalau yang ini dia itu lebih spesial, paling silent lah ini ya, Ninja 5 Rev B. Sebelum saya membacakan apa saja spesifikasinya dan juga mengunboxing maupun reviewnya, di prosesornya Core i5 Gen 10, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini dari CPU coolernya, kalau yang ini dia itu dibanderol dengan harga 900.000 lebih sedikit, 915 sampai 940.000, beda toko beda harga. Tetapi kalau resminya dia itu di harga 939.000, seperti contoh yang ada di sini gambarnya. Kalau di toko lain bisa lebih murah atau sama lah, seperti contoh gambar yang ada di sini juga. Intinya seperti itu. Dan aku buka dulu dari segi ini ya, CPU coolernya. Setelah itu kita bacakan dulu dari segi spesifikasinya. Aku buka dulu ini. Oh nih, sini. Dan di sini ada bracketnya. Dia itu dipisah sendiri. Bagus sih dari segi packagingnya. Dia itu tidak digabung-gabung. Dan juga di sini ada dual fan ya untuk yang ini ya. Seperti gambar yang ada di sini. Ada satu, ada dual fan. Dan aku ambil dulu dari segi fan-nya. Bentar. Ini fan-nya satu, dan yang ini dua. Dan di sini cuma ada heatsink-nya aja. Aku ambil dulu. Bentar. Ya, ini heatsink-nya ya. Dan di sini heatsink-nya. Ini besar banget sih, ya. Dia tuh memiliki 6 pipa ya. Di sini dia tuh ada kayak kotak-kotak lah. Setiap kotak dia tuh ada 3 pipa. 3. Berarti terbilang 6 pipa dari segi di bagian bawahnya yang ada di sini. Dan juga di bagian sini heatsinknya dia itu berwarna hitam dan juga ada logo Shuriken-nya. Karena namanya tersebut yaitu Ninja, maka dikasih gambar Shuriken aja logonya di bagian sini. Menarik sih untuk yang ini ya. Ada logo Shuriken-nya. Seperti ini aja. Dan aku kasih sini dulu, aku pindahkan beberapa supaya tidak rame. Ini fan-nya aku ambil dulu ya, kasih sini dulu. Bentar. Dan di dalam sini dia tuh ada bracket-bracketnya semua. Aku buka dulu sekalian sebelum baca spesifikasinya. Ini membuka. Oh ini. Seperti ini. Di dalamnya pasti ada ini ya, obengnya. Karena untuk khusus yang ini dia tuh harus memakai obeng yang khusus. Lumayan sih dapat obeng ya. Karena di bagian sini dia tuh harus memasukkan juga untuk penguat heatsinknya di bagian mobilnya nanti. Seperti ini ya contohnya. Dan juga di sini ada kabel hooknya. Nih untuk dual fan. Karena saya menggunakan dual fan di sini dari segi bawaannya dual fan. Dan juga di sini dia tuh ada bracketnya semua. Nih dan juga ada thermal paste-nya. Waduh dulu, thermal paste ini lumayan sih. Ya sekitar 2 kali lah, 2 sampai 3 kali untuk yang ini thermal paste-nya. Dan juga di sini ada manual book-nya, bagaimana cara pemasangannya.
Sini bracket-bracketnya semua kurang lebihnya seperti ini. Aku pindahkan dulu. Dan lalu saya bacakan spesifikasinya. Misalkan jika berada di bagian sini, kalau nggak sini lah untuk speknya lengkap. Tapi saya akan bacakan dulu dari segi boxnya yang ada di sini. Ini untuk ketinggiannya dia itu 155 mm. Jadi kalau menurutku semua casing dia itu bisa support. Karena casing kebanyakan dia itu minimalnya di 155 mm. Jadi bisa dibilang untuk semua casing gaming dia itu support lah menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Karena cuma 155 mm aja. Tapi untuk yang ini lebarnya dia itu 182 mm. Kalau sudah dikasih fan di bagian sampingnya, kiri maupun kanan. Sangat lebar sekali sih. Tapi apakah notok apa tidak dari segi RAM-nya nanti? Kita akan lihat aja nanti apakah notok atau tidak. Kalau menurutku tidak notok sih, karena di bagian sini heatsinknya dia itu ada kayak potongan. Sehingga RAM-nya dia itu aman, maupun di bagian samping kiri maupun samping kanan mobonya. Jika mobo kalian support 8 slot RAM. Biasanya di mobo kelas atas kalau yang menggunakan 8 slot RAM. Dan lalu untuk beratnya ini sekitar 1,2 kg atau hampir lah 1 kg 190 gram untuk yang ini. Berat banget sih untuk yang ini ya. Dan aku juga penasaran dari segi suhunya apakah dingin atau tidak. Kalau kalian memakai mobo jangan takut ya, meskipun ini berat banget gak akan kayak lah mobo kalian, jadinya aman. Dan selanjutnya untuk yang ini dia tuh support sampai Intel Gen 12 atau Elgato 1700 maupun yang AMD dia tuh support sampai AM4 maupun AM5 kedepannya lah ke Ryzen 7000 series ini sudah support. Karena setahuku kalau yang AM4 maupun AM5 dia tuh kurang lebih sama lah dari segi bracketnya. Jadi untuk yang ini dia tuh upgradable juga, bisa support sampai ke AM5. Kalau sudah rilis Ryzen 7000 series untuk yang ini jadinya aman lah untuk upgradable. Dan juga di sini fan dimensinya ini ya, fannya ini dia tuh menggunakan 12 cm untuk fannya. Tapi kecepatannya di sini dia tuh 300 sampai 800 rpm aja. Terbilang ya lambat sih kalau menurutku ya. Karena kebanyakan fan cooler lainnya dia tuh di atas 1000-an, 1000 sampai 1800 lah. Tetapi kalau yang ini cuma mentok di 800 aja. Karena untuk yang ini dia tuh spesial untuk silent. Jadinya tidak akan berisik-berisik kalian menggunakan CPU coolernya yang ada di sini. Tapi meskipun 800 rpm aja dari segi kecepatan maksimumnya. Dan kita akan lihat apakah ini bisa mendinginkan Core i5 Gen 10 atau tidak yang ada di sini. Kalau menurutku bisa sih. Kita akan lihat aja di sini. Dan juga di sini noise levelnya 4 sampai 14,5 dBA. Terbilang silent sih kalau yang ini ya. Karena kita tuh tidak membandingkan dari segi kedinginannya. Cuma membandingkan dari segi silentnya untuk yang ini. Karena emang spesialnya dari segi silentnya. Serta bearing tipe yang menggunakan Shield Precision FDB. Kurang lebihnya seperti itu dari segi speknya. Aku pindahkan di sini dulu ya supaya tidak ramai banget. Dan di sini dari segi CPU coolernya menggunakan 6 pipa, sangat besar sekali. Dan juga ada support semua casing. Kalau menurutku ini ya 155 mm. Lanjut ke reviewnya. Yo.
Lanjut ke suhunya, yang dimana saya menggunakan set Ninja 5. Untuk yang ini, yang pertama saya akan mentesnya dari segi settingan default maupun full speed. Lalu yang kedua dibandingkan dengan stock cooler Intel. Yang pertama dulu, jika kita menggunakan settingan BIOS default dan juga full speed seperti yang ada di gambar ini ya, supaya tahu apakah ada perbedaan atau tidak. Dari segi suhunya, yang pertama default dulu settingannya untuk minimalnya mendapatkan 30 derajat dan juga maksimalnya di 58 derajat. Untuk tes minimalnya, saya tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia itu mentok di 30 derajat. Bisa dibilang dingin kalau yang ini, dan juga maksimalnya di 58 derajat. Saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok di 58 derajat, terbilang dingin banget kalau yang ini. Menggunakan air cooler, atau menggunakan fan kipas lah, dia itu bisa di bawah 60 derajat, hampir sama dengan liquid cooler. Dan lalu kita bandingkan dengan full speed, dari segi settingan BIOS-nya. Untuk minimalnya mendapatkan 30 derajat dan juga maksimalnya di 56 derajat. Dan jika kita bandingkan, ada perbedaan dari segi maksimalnya, dia tuh terpaut 2 derajat, tapi lumayan sih kalau yang ini ya. Terlihat jelas perbedaannya 56 ke 58, terpaut 2 derajat aja. Jadi kalau kalian membeli ini, silahkan disetting ke full speed supaya suhunya lebih dingin. Meskipun di full speed, tapi dari segi kebisingannya tidak ada. Bisa dibilang ini silent, meskipun di settingan default maupun full speed. Intinya seperti itu. Lanjut kita bandingkan dari segi stock cooler Intel. Yang pertama set Ninja 5 dulu, ini saya setting di full speed. Untuk minimalnya mendapatkan 30 derajat dan juga maksimalnya di 56 derajat. Dan jika kita bandingkan dari segi stock cooler Intel, dia tuh untuk minimalnya mendapatkan 37 derajat dan juga maksimalnya di 89 derajat. Dan jika kita bandingkan, dari segi minimalnya terpaut 7 derajat dan juga maksimalnya terpaut 33 derajat, bisa dibilang ini jauh sekali dari segi minimalnya maupun dari segi maksimalnya. Bisa dibilang set Ninja 5 dia itu rekomen lah untuk mendinginkan Core i5 Gen 10, apalagi Core i9 dia itu masih sangat sanggup sekali di Gen 10, Gen 11 maupun Gen 12. Intinya seperti itu. Dan kesimpulannya, CPU cooler set Ninja 5 dengan harga 900 ribuan ini rekomen atau tidak, terbilang sangat rekomen. Karena dari segi performanya dia itu bisa melampaui liquid cooler, atau bisa dibilang sama sampai melampaui lah. Dari segi maksimalnya, seperti contoh yang saya tes tadi di full speed, dia tuh sampai ke 56 derajat. Dari segi maksimalnya, kalau di liquid cooler biasanya di bawah 60 derajat juga sih, di 57, 58, 59 maupun di 60. Kalau yang ini dia di 56 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini. Meskipun fan-nya itu RPM-nya cuma di 800 RPM aja di mentok-mentoknya, atau 820 lah kalau saya lihat di BIOS-nya. Tapi dari segi heatsink-nya ini, dia itu memiliki heatsink yang sangat besar sekali. Bisa dibilang memenuhi mubu kalian lah. Yang dimana sampai RAM kalian tidak kelihatan. Full heatsink semua, sehingga dingin sih menggunakan ini. Tapi sayangnya, fan case di bagian belakang casing tidak bisa dipasang, karena akan bertabrakan dengan fan cooler di bagian belakang set Ninja 5-nya tersebut. Jadi kalau dilihat agak kopong sedikit lah di bagian belakang casingnya, seperti contoh yang ada di sini. Dan juga tambahan, ini terbilang silent. Meskipun di settingan default maupun full speed di settingan BIOS-nya. Saya tidak bisa mengetes dari segi dBA-nya ya. Karena di sini suasananya pada rame, jadinya tidak bisa menggunakan alat untuk mengukur. Tetapi kalau saya tes pribadi tadi jujur, ini terbilang silent dan juga tidak berisik sama sekali. Bisa jadi salah satu faktornya dari segi fan RPM-nya tersebut di 800-an aja. Karena kebanyakan fan CPU cooler di 1000-an lebih. Maka dari itu dia tuh silent. Dan rekomen lah jika kalian tidak suka memakai water cooler maupun liquid cooler. Takut bocor atau yang lainnya lah. Kalau yang ini dia tuh aman. Meskipun dari segi tampilan sangat besar sekali. Seperti yang ada di video ini. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk ini. Ninja 5 Rev B. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.